Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Takwa yang diinginkan oleh Allah untuk hambanya bukan hanya orang itu bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, dan bukan hanya bisa melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sedikit kita melihat esensi daripada takwa itu sebenarnya. Dikatakan bahwa setidaknya ada 4 hal yang mendasari seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang bertakwa akan tumbuh dalam dirinya al-khawfu minal jalil wal qana'ah bil qalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, diharapkan setelah kita melalui bulan suci Ramadan kita bisa mendapatkan 4 hal ini. Yang pertama adalah ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita bisa dapatkan, adalah al-khawfu minal jalil, muncul dan timbulnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayyi makan, di mana saja kita berada, baik kita dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan harus tetap ada. Ini adalah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang diharapkan dari kita setelah kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, diharapkan supaya kita ini bisa beramal dengan apa yang telah diajarkan dan diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, akan tetapi mungkin banyak yang terlewatkan pemahaman-pemahaman daripada kitab suci tersebut. Satu contoh yang sangat jelas sekali untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dari yang terkecil, marilah kita mulai. Yaitu contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Ini hal yang terjadi dalam kesehari-harian kita, tapi terkadang kita tidak melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kita diharapkan jangan selalu mengatakan, mengucapkan kata pasti. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kalian mengucapkan kata pasti, janganlah kalian selalu berjanji. Ucapkanlah insya Allah. Illa ayyasha Allah, ucapkan insya Allah sebagai identitas kita seorang muslim. Janganlah kita malu setelah hari raya ini dan setelah Ramadan berlalu. Mari kita kedepankan kalimat insya Allah. Jangan selalu bilang siap, siap, hadir besok, siap. Polisi bukan, satpam bukan, akan tetapi hanya kata siap yang keluar dari lisan kita. Apa susahnya kita ucapkan insya Allah, besok hadir insya Allah, besok bisa hadir insya Allah. Ini adalah ajaran Al-Quran. Kalau bukan kita, siapa yang mengamalkan? Lalu lanjutan daripada ayat ini, wazkur rabbaka idza nasita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus kita ingat. Pekerjaan yang mungkin remeh menurut kita. Wazkur rabbaka idza nasita, sebut nama Tuhanmu idza nasita, apabila kamu lupa.
Kalau kita lupa, kita disuruh berzikir kepada Allah. Kalau kita lupa terhadap sesuatu, kita disuruh menyebut asma Allah. Ya Allah, di mana kunci motor saya? Di mana kunci mobil saya? Ya Allah, berzikir yang disuruh oleh Allah melalui Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa mengamalkan hal ini? Apakah ketika sesuatu yang hilang di diri kita, yang keluar dari lisan kita, jangankan mungkin zikir, jangan-jangan sumpah serapah dan omelan yang keluar untuk keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang harus kita perhatikan. Semoga dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, bukan hanya kita membaca, tapi kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit, sebagaimana ciri orang yang bertakwa, al-amalu bitanzil, mengamalkan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah al-qanaah bil qalil. Dia memiliki sifat qanaah, dia memiliki sifat menerima apa adanya walaupun itu sedikit. Karena banyak sedikit itu relatif, tergantung siapa yang menerimanya. Yang penting bagaimana cara kita mensyukuri dan kita menerima apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Al-qanaah bil qalil. Ini yang diharapkan setelah berlalunya Ramadan, kita bisa menjadi orang yang qanaah. Lalu yang terakhir, diharapkan setelah kita ditempa dengan bulan suci Ramadan, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Diharapkan ketika kita nanti tiba saat untuk kita kembali kepada Allah, kita mempunyai banyak bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap-siap dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari kiamat nanti. Saudara-saudara kita, tetangga kita tidak akan berani pulang kampung untuk hari raya Idul Fitri kalau dia tidak mempunyai bekal. Karena dia akan berpikir, akan bersilaturahmi ke orang tua, ke saudara, sanak famili di kampung halaman. Mana mungkin dengan tangan kosong, sedangkan dia dari Jakarta. Setidak-tidaknya ada bekal yang dia bawa. Itu baru di dunia. Sibuknya kita, bahkan sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, hanya untuk mencari bekal untuk pulang kampung. Tapi mungkinkah kita memikirkan, apakah kita memikirkan sudah sebanyak apa bekal kita ketika kita nanti pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka dari itu, marilah setelah berlalunya bulan suci Ramadan, segala aktivitas-aktivitas ibadah kita mudah-mudahan benar-benar tertuju dan kita pusatkan lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk investasi akhirat kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita meninggal dunia, kita menjadi orang yang banyak bekal yang nantinya akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah